am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom, shalom. Selamat malam buat Bapak Ibu yang ada di Indonesia, tentunya kami yang ada di New York, di bagian East Amerika. Selamat pagi ya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita puji nama Tuhan setelah kita berlibur panjang bersama Pak Yudi. Akhirnya kita kembali belajar pelajaran sejarah penebusan. Hari ini adalah pertemuan yang ketiga ya. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulainya, saya akan minta Ibu Aling untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Dipersilakan. Ya, baik Ibu Heni. Terima kasih. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapak. Nah, karena kami masih diberi kesempatan untuk bisa belajar kembali dalam kelas pembelajaran Sema Aruna ini dan juga memasuki kami boleh semua memasuki tahun yang baru di tahun 2024. Ya Bapak, biar kiranya selalu ada penyertaan dan juga pimpinan dan penyerahan-Mu bagi kami semua di tahun yang baru ini dan juga di dalam kelas pembelajaran kami saat ini. Berkatilah Ibu Heni ya Tuhan yang akan menjadi moderator kami di dalam kelas kami. Mampukan Ibu Heni untuk bisa memimpin kelas, menjalankan tugasnya dengan baik dan juga dengan lancar sampai kelas pembelajaran ini selesai. Berkati juga para operator yang bekerja di belakang layar ya Tuhan. Mampukanlah kami untuk bisa melakukan tugas kami juga dengan baik dan juga dengan penuh tanggung jawab sehingga kami bisa melakukannya dengan baik apa yang menjadi tugas kami. Dan berkatilah juga internet kami ya Tuhan, sehingga internet kami pun dapat berjalan dengan lancar tanpa mengalami kendala atau ketidaklancaran di dalam internet kami, sehingga pembelajaran kelas kami terganggu. Dan berkati juga Pak Yudi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, urapi setiap perkataan dari Pak Yudi, dan berikan hikmat yang daripada-Mu Tuhan, sehingga Pak Yudi dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan benar, dan dapat kami pahami, dan juga sesuai dengan kehendak hati-Mu. Dan juga bagi kami semua yang berada di dalam ruangan ini, maupun yang berada di live YouTube, ya Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima kebenaran firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Kami dapat memahaminya dan kami dapat mengerti. Bukan firman itu sia-sia terlalu begitu saja di dalam hati dan pikiran kami. Dan mampukan firman itu untuk menjadi rema di dalam diri kami Tuhan, sehingga kami mampu melakukannya apa yang menjadi kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, dan kami mampu juga untuk menyampaikan kepada orang lain kabar baik tersebut dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu pembelajaran kelas kami ini di dalam tangan-Mu, dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan berusaha untuk mengganggu kelancaran pembelajaran kelas kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami panjatkan dengan antara Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ibu masih ke-mute suaranya? Ya, amin, amin ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan akan belajar. Tapi sebelum kita sampaikan pemaparannya, mari kita menyimak dahulu profil dari dosen kita, Pendeta Yudi Lengkong. Dipersilakan. Shalom semua, berjumpa kembali dengan tema Adonai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta
Yudi M. Lengkong, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama lengkap Pendeta Yudi PM Lengkong, Eskom, MDiv MTH Demin. Tanggal lahir Manado, 21 Oktober tahun 1979. Alma Mater, Sarjana Komputer Eskom di Universitas Bina Nusantara Jakarta pada tahun 2003. Master of Divinity MDiv di The Presbyterian General Assembly Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2010. Doctor of Ministry Demin di Barry Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2015. Master Teologi MTH di STT Bethesda, Bekasi pada tahun 2021. Pelayanan, beliau pernah melayani sebagai pendeta di Gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Telaga Warna 1 nomor 2 Puri Cinere, Depok. Pembicara seminar buku seri Sejarah Penebusan untuk Yayasan Damai Sejahtera Utama, Depok. Dosen di STT Hagiasmos Mission, Jakarta. Dan sekarang beliau melayani sebagai pendeta di Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Ciliwung nomor 5 Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Ya, kita sudah mendengarkan profil beliau. Bapak Pendeta Yudi ini benar-benar dia ahli di dalam sejarah ya. Dia belajar sudah lama sekali. Kalau dibandingkan dengan kita ya kita baru. Tetapi walaupun kita baru, jangan patah semangat. Kita dengarkan pengajaran ini, kita belajar sungguh-sungguh karena dengan belajar sejarah penebusan, kita akan mengetahui pelajaran ini di dalam Alkitab lebih sistematis dan kita mengetahui apa-apa yang belum pernah kita tahu selama ini. Mari kita memberikan waktu ini kepada Bapak Pendeta Yudi. Dipersilakan, Pak. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat tahun baru 2024. Nah, senang sekali kita ketemu kembali di tahun yang baru ini. Jadi sebelum memulai, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita semua yang mengikuti kelas pelajaran Alkitab, kelas sejarah penebusan di Shema Adonai ini, kiranya dalam tahun ini kita terus mengalami Immanuel dalam kehidupan kita dari awal sampai akhir. Nah, kita melanjutkan pelajaran kita mengenai Alkitab dan kita menggunakan alat bantu dalam mempelajari Alkitab, yaitu buku seri Sejarah Penebusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park. Secara khususnya kita telah maju ke buku yang keempat, yaitu Pemeliharaan yang Misterius dan Ajaib. Mengenai judulnya, Pemeliharaan yang Misterius dan Ajaib, kenapa diberikan nama judul demikian? Karena kalau kita memperhatikan di dalam periode kedua silsilah Yesus Kristus, itu adalah mengenai raja-raja. Jadi sejak Raja sejak Daud sampai pembuangan ke Babel. Jadi ini adalah keturunan Daud, raja demi raja berganti-gantian, dan sampai akhirnya mereka itu dibuang ke Babel, Yehuda Selatan ya. Jadi kenapa pemeliharaan yang misterius dan ajaib? Kalau kita lihat serangan setan itu, serangan iblis itu sangat-sangat kuat, seperti angin yang berhembus dengan dinginnya, ingin memadamkan pelita, ya pelita, sehingga garis keturunan Mesias atau garis kedatangan Yesus Kristus itu hampir saja terputus. Akan tetapi Allah memelihara dengan ajaib, dengan misterius, sampai atau sehingga jalur kedatangan Mesias itu tidak terputus. Itu sebabnya ini merupakan suatu pemeliharaan misterius yang sulit dipahami dengan akal pikiran manusia. Ini hanya bisa kita pahami lewat iman.
Jadi suatu hal yang ajaib. Dan kita telah mempelajari mengenai mengenai tahun-tahun dan juga raja-raja yang dihilangkan di dalam silsilah kedua Yesus Kristus. Kemudian kita telah melihat pembangunan Bait Suci Salomo bukanlah 7 tahun, ya bukan 7 tahun 6 bulan, melainkan 6 tahun 6 bulan. Dan kita akan lanjut dalam tema selanjutnya, yaitu mengenai penilaian raja-raja di periode kedua silsilah Yesus. Ini gambar bukunya yang di bagian bawah, kanan bawah, nanti Bapak Ibu bisa memiliki bukunya dan membaca dengan apa ya? Dengan hati yang ingin mengenal setiap raja yang ada yang bisa kita temukan dalam Alkitab, lengkap semua raja, tidak ada yang terlewat satupun. Dan mengenai raja-raja ini kita bisa menemukan ada penilaian terhadap mereka. Kalau kita melihat raja-raja, ada satu masa ketika kerajaan Israel itu bersatu. Itu dimulai dari Saul, Daud, kemudian Salomo. Akan tetapi setelah Salomo mati, di zaman anaknya, kerajaan Israel itu terbagi dua. Terbagi dua. Itu adalah Yehuda Selatan, Southern Judah, dan Israel Utara atau Northern Israel. Jadi terbagi dua. Dan pelajaran hari ini kita akan terfokus kepada raja-raja di Yehuda Selatan. Karena raja-raja inilah yang nama-namanya tercatat di dalam silsilah Yesus Kristus di Matius pasal 1. Jadi kita akan melihat mereka. Nah, tapi saya merekomendasikan Bapak Ibu untuk mengenal setiap raja tersebut lewat buku keempat yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park dengan tema pemeliharaan yang misterius dan ajaib. Kita bisa sangat-sangat dibantu. Kita tidak kebingungan untuk mengenal setiap raja-raja yang kita temukan dalam kitab Tawarik dan kitab Raja-Raja. Ya, jadi akan sangat membantu kita. Baik, mari kita melihat mengenai tema hari ini. Jadi raja-raja kalau kita lihat di dalam Matius pasal 1 itu tampak raja-raja Yehuda dan mereka itu dinilainya gampang. Mereka dinilai baik atau jahat itu dengan sudut pandang apa? Itu mereka dibandingkan dengan Daud. Apakah mereka mengikuti jalan Daud atau tidak? Jadi ada standarnya. Apakah ikut standar Daud atau tidak? Ini tentang Raja Yehuda Selatan. Tetapi kalau kita bicara mengenai Israel Utara, standar mereka berbeda lagi. Standar mereka, apakah mereka jahatnya sama seperti Yerobeam atau tidak? Jadi ada dua standar, ya, dua standar di Yehuda Selatan. Apakah mereka ikut jalan Daud, jalan-jalan yang baik dan setia dari Daud atau tidak? Kalau Israel Utara, standarnya adalah apakah mereka itu sama jahatnya dengan Yerobeam atau tidak? Jadi dinilai jahatnya, gitu ya. Sedangkan di Yehuda Selatan dilihat sama nggak baiknya dengan Daud. Nah, jadi kita akan terfokus kepada Yehuda Selatan. Kita bisa lihat di sini nama-namanya. Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, Yoram, Asia, Atalia. Atalia ini raja perempuan, kita telah bahas mengenai dia, tapi namanya tidak ditemukan di dalam silsilah Yesus Kristus. Demikian juga yang mengikutinya. Yoas, Amazia, Azaria, Yotam. Jadi di sini ada Yoas, di sini ada Ahazia, Atalia, Yoas, Amazia. 4 raja ini tidak ditemukan, tidak diakui sebagai raja. Kemudian setelah Amazia ada Azaria, Yotam, Ahaz, Hizkia, Manasya, Amon, Yosia. Kemudian di sini kalau kita lihat silsilah Yesus Kristus itu sebenarnya selesai di Yosia. Ini yang periode kedua ya. Jadi dari Daud sampai pembuangan ke Babel, yaitu siapa? Kalau kita lihat tokoh yang ke-14, Daud yang pertama. Yang ke-14 adalah
Raja Yosia. Raja Yosia. Tetapi setelah Raja Yosia, sebenarnya ada raja-raja yang tampil di Yehuda Selatan. Itu adalah Yoahaz, Yoyakim, Yoyakin, dan Zedekia. Ini mereka. Akan tetapi mengenai 4 keturunan Yosia ini akan kita bahas jika kita masih belajar terus sampai buku yang kelima. Ya, kita akan bahas secara khusus mengenai orang-orang ini. Baik, jadi kita akan membahas mengenai raja-raja ini: Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, Yoram. Setelah Yoram kita lompat ke Azaria, Yotam, Ahaz, Hizkia, Manasya, Amon, Yosia. Jadi ada 14. Akan tetapi ada beberapa raja, yaitu tentang Asa, Hizkia, dan juga mengenai Ahaz, kita akan bahas sendiri. Gitu. Jadi saya akan skip dalam pelajaran hari ini. Baik, mari kita lihat. Mari kita lihat. Raja yang pertama itu adalah Daud. Arti namanya orang yang dikasihi. Orang yang dikasihi. Ya, ini Daud. Dia adalah raja yang baik. Dan kalau kita lihat mengenai kehidupan Daud, di dalam silsilah Yesus Kristus mencatat beberapa hal. Dalam silsilah Yesus Kristus mencatat beberapa hal. Mari kita lihat dulu mengenai catatan tentang Daud di dalam silsilah Yesus Kristus. Di Matius pasal 1, kalau kita lihat, ya, di sini dikatakan, ayat yang ke-6, Matius 1 ayat yang ke-6, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Akan indah dan nyaman kita bacanya jika kita bacanya Isai memperanakan Raja Daud memperanakan Salomo, Salomo memperanakan Rehabeam. Enak ya? Tapi firman Tuhan adalah firman Tuhan. Dicatatnya berbeda. Bagaimana dicatat? Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Alkitab mencatat demikian? Mengapa Alkitab mencatat demikian? Ya, mari kita lihat mengenai hal ini. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa silsilah Yesus Kristus di Matius pasal 1 menekankan kesetiaan Uria daripada Batsheba. Mengapa demikian? Kalau kita bandingkan sebelum ayat yang ke-6 telah muncul nama-nama perempuan. Ayat yang ketiga ada Tamar. Ayat yang keempat, ayat yang kelima, ada Rahab, kemudian ada Rut, ada Rut. Akan tetapi ketika berbicara mengenai Daud memperanakan Salomo, ibunya Salomo, mamanya Salomo, tidak dicatat namanya. Tidak dicatat Batsheba. Daud memperanakan Salomo dari Batsheba. Nah, itu kan indah sekali ya. Tetapi dicatatnya apa? Dari istri orang yang bernama Uria. Maka kita bisa melihat bahwa silsilah Matius menekankan kesetiaan Uria daripada Batsheba. Setelah Daud melakukan perzinahan, ia ingin menutupi perbuatannya. Dia pulangkan Uria supaya Uria, kalau kita lihat kan, dia ingin menutupi caranya gimana? Dia kirim surat kepada Yoab. Yoab, kirim pulang dulu itu si Uria. Sampai di menghadap Raja Daud, Daud kasih minum-minum, makan-makan, minum-minum, setengah mabuk, suruh pulang. Untuk tutupi kejahatannya. Tetapi Uria, dia menolak. Dia tidur bersama dengan hamba-hambanya Daud. Berkali-kali dia lakukan itu, dan dia jawab apa? Daud tanya, kenapa kamu nggak pulang? Ini kan kesempatan untuk apa? Istirahat, liburan dulu. Kamu bisa asik-asik dengan istri, santai-santai. Uria bilang apa? Saudara-saudaraku seperjuangan sementara maju perang, mempertaruhkan nyawa mereka, dan saya asik-asik dengan istri saya, tidak pernah saya akan lakukan itu. Jadi kita bisa lihat betapa setia Uria.
dan kesetiaannya lebih ditekankan. Ini muncul di dalam silsilah Yesus Kristus. Nama Uria muncul. Nama Uria muncul. Ini luar biasa. Ya. Referensinya nanti bisa lihat di 2 Samuel pasal 11. 2 Samuel pasal 11 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Nah, berikutnya silsilah. Jadi catatan tentang Daud memerankan Salomo dari istri Uria menunjukkan bahwa silsilah menekankan kebenaran Uria daripada dosa Daud. Jadi menekankan kebenaran Uria. Tuhan menekankan ini. Jadi kita bisa lihat bahwa Uria dia orang yang benar. Ya. Dia orang yang benar. Dia tidak ada salah dan dia mati karena kejahatannya Daud. Alkitab tulis apa adanya. Apa adanya. 2 Samuel 11 ayat 16 sampai 17. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi, silsilah ini menekankan apa? Silsilah ini menekankan pengampunan dan kasih karunia Tuhan. Pengampunan dan kasih karunia Tuhan. Daud seharusnya mati. Dia harusnya dihukum mati karena dosanya dia. Akan tetapi ketika dikatakan Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, menunjukkan bahwa ada pengampunan dari Tuhan, ada kasih karunia Tuhan yang sangat besar bagi Daud. Itu sebabnya kalau kita lihat Daud setelah dia ditegur oleh Nabi Nathan, ya, pada akhirnya dia bertobat. Dia bertobat. Mazmur 6 ayat 7, Mazmur 51 ayat 2 sampai 3, ayat 11 sampai 16. Di sini mengungkapkan bagaimana Daud itu bertobat. Dia dikatakan dia menangisi dia berduka atas dosanya. Ini Daud. Dia sampai membasahi tempat tidurnya. Wow, luar biasa. Dia melihat apa? Bahwa dia telah menyakiti hati Tuhan yang telah menjadi Immanuel. Bayangkan. Dia berlagak lupa bahwa Allah melihat semua perbuatan dosa. Ya, itu sebabnya kita perlu memikirkan bahwa Allah itu telah menjadi Immanuel bagi kita. Itu sebabnya kita perlu menjalani setiap hari dengan syukur dan juga pertobatan. Ya, dengan pertobatan. Sehingga walaupun dosa itu sangat berkuasa, sangat kuat, tetapi jika ada pertobatan, maka pekerjaan Tuhan, pengampunan dan kasih karunia Tuhan itu akan bekerja lebih keras. Roma 5 ayat 20. Roma 5 ayat 20. Jangan salah mengerti ayat ini. Ayat ini banyak sekali salah pahami oleh orang-orang. Roma 5 ayat 20. Oh, nggak apa-apa, ketika saya berdosa, itu kasih karunia Tuhan, itu bekerja lebih kuat. Nah, ini salah paham. Ayat ini tidak mengizinkan seseorang untuk melakukan dosa. Tetapi, ayat ini menunjukkan tentang pertobatan. Betapa luar biasanya pekerjaan Tuhan yang besar akan terjadi ketika bertobat. Orang yang berdosa, bertobat. Tetapi itu bukan menganjurkan atau bukan menghalalkan atau bukan membuat celah kesempatan, memberikan kesempatan bagi manusia untuk berbuat dosa. Tidak demikian. Ya. Jadi kita bisa lihat mengenai hal ini, Tuhan menyebut Daud sebagai raja yang baik. Raja yang baik. Kisah 13 ayat 22, Kisah para Rasul 13 ayat 22, di situ dikatakan bahwa Daud adalah seorang yang mengejar hati Tuhan. Bahasa aslinya itu mengejar hati Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan. Mencari kehendak Tuhan. Ya, 1 Raja-Raja 15 ayat yang kelima. Itu mengenai Daud. Mari kita lihat mengenai raja yang berikutnya, yaitu Salomo. Salomo arti namanya adalah damai. Dia adalah raja yang baik. Kalau kita lihat mengenai Salomo, di zamannya ia mendirikan kerajaan terkuat. Dia memiliki wilayah yang paling luas.
2 Tawarik 9 ayat 26, 1 Raja-Raja 4 ayat 21 mengatakan hal ini. Kalau kita perhatikan, janji Allah, kita telah mempelajari tentang perjanjian sulu ya, antara Allah dengan Abraham. Dan dalam perjanjian sulu ini, Allah menetapkan batas-batas tanah Kanaan, tanah yang akan dimiliki oleh orang Israel. Nah, itu digenapi tahap pertama itu di zamannya Yosua, tetapi sepenuhnya itu dikuasai di zaman Daud dan Salomo, secara khususnya Salomo. Kemudian mengenai Salomo, dia memperoleh berkat luar biasa. Dia mendapatkan kesempatan, mandat untuk membangun bait suci. Dan dia membangun bait suci selama 6 tahun, 6 bulan. Kita telah bahas mengenai hal ini. Ya, jadi Salomo sangat-sangat bekerja dengan luar biasa untuk bait suci Tuhan. Akan tetapi kalau kita lihat Salomo, dia tidak mendengarkan peringatan Tuhan. Ya, dia tidak mendengarkan peringatan dari Tuhan. Apa yang terjadi kepada Salomo ini? Kalau kita lihat di usianya yang telah tua, dia mengabaikan firman Tuhan. Kita lihat mengenai hal ini. Kita lihat di 1 Raja-Raja 11, 1 Raja-Raja 11, kita akan lihat ayat yang 9 sampai 10. Dikatakan begini. Ya, dikatakan, sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan, Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Ini yang dia lakukan. Ya. Kenapa? Kalau kita lihat di ayat yang pertama, ayat yang kedua, dikatakan bahwa Salomo mencintai banyak perempuan asing. Selain anak Firaun, ada perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, Het. Tuhan sudah bilang apa? Jangan. Ayat yang kedua, karena istri-istri itu akan membuat hatimu condong kepada Allah-Allah mereka. Tetapi hati Salomo, ketika dia sudah tua, dia menyimpang. Hatinya terarah kepada berhala-berhala, ya, Allah lain. Ya, seperti ini. Ini Salomo, ya, Salomo. Dan kalau kita lihat, ini pun memberi pengajaran, ya, berikan pengajaran bagi kita bahwa ketika kita lebih mencintai dunia, pada akhirnya kita akan menjauhi Tuhan. Yesus mengatakan, kita tidak bisa memiliki 2 tuan. Tidak akan bisa. Pasti hati kita akan condong lebih ke yang mana? Ya, salah satunya. Dan pada akhirnya Salomo menjauhi Tuhan. Menjauhi Tuhan. Memang pada akhirnya dia berbalik gitu ya. Dia berbalik. Tetapi karena dosa mereka, karena dosa Salomo, pelanggaran-pelanggaran Salomo ini, kerajaan Israel yang tadinya menjadi satu, yang telah menjadi satu, ini terpecah 2. Dasar penyebabnya itu adalah Salomo. Dasar penyebabnya itu Salomo, ya. Jadi ya semoga kita senantiasa bersandar hanya kepada Tuhan saja. Kita percaya, ikut Yesus sampai akhir. Jangan mengikuti hati kita, jangan biarkan hati kita mengikuti yang lain. Kemudian dari antara anak-anak Salomo, Rehabeam menjadi raja. Rehabeam arti namanya orang yang memperluas umatnya. Orang yang memperluas umatnya. Atau umatnya menjadi banyak. Ya, umatnya menjadi banyak. Ini arti nama Rehabeam. Dia dilabel sebagai raja yang jahat. Kenapa demikian? Ya, kenapa demikian? Kalau kita lihat mengenai Rehabeam, yang pertama tentang Rehabeam. Di zamannya, kerajaan Israel itu terbagi 2, Yehuda Selatan dan Israel Utara. Kalau kita lihat, tadi saya sebutkan, pada dasarnya penyebabnya itu adalah Salomo. Pada dasarnya. Akan tetapi penyebab langsung
terbaginya Israel itu adalah siapa? Rehabeam. Rehabeam yang menjadi penyebabnya. Mengapa demikian? Yang pertama, Rehabeam mengabaikan nasihat dari tua-tua. Ini dia mengabaikan dua hal. Yang pertama, dia mengabaikan nasihat dari tua-tua. Jadi kalau kita lihat di zamannya Salomo, orang-orang itu ada pajak, gitu ya, ada pajak yang berat. Mereka, rakyat ini datang kepada Rehabeam dan meminta supaya pajaknya itu dikurangi, bebannya dikurangi. Nah, waktu itu Rehabeam tanya, dia minta nasihat dari tua-tua, ya dari penasihat yang usianya sudah lebih tua, penasihat-penasihat yang hidup di zamannya Salomo. Mereka, penasihat yang sudah berumur tua ini, memberikan nasihat, ya dengarkanlah rakyat. Akan tetapi setelah mendengar nasihat dari para tua-tua ini, penasihat-penasihat yang sudah tua, Rehabeam pergi mendengar nasihat dari penasihat-penasihat yang lebih muda, yang seusia sepantaran dengan dia. Dan nasihat yang dia terima dari orang muda ini apa? Tuh, kamu itu lebih hebat daripada papa kamu. Masa cuma mau begitu aja tunduk dengan rakyat? Yang ada kamu lebih keras dengan mereka. Wah, pada akhirnya kita bisa lihat Rehabeam mengabaikan nasihat dari tua-tua dan Rehabeam mengabaikan rakyatnya. Mengabaikan rakyatnya justru lebih berat lagi. Dia menindas rakyat. Ini yang terjadi. Ya. Yang kedua, kalau kita lihat, eh, 3 tahun pemerintahan Rehabeam, 3 tahun awal, dia sangat kuat. Dia sangat kuat. Nah, ini gara-gara apa? Gara-gara di awal dia mengikuti jejak Daud dan Salomo. Jejak yang baik ya. Tapi setelah itu dia jadi sangat-sangat sombong. Dia meninggalkan firman Tuhan. 2 Tawarik 12 ayat 1. Jadi pada akhirnya karena kesombongannya itu, ya, Allah menggerakkan raja Mesir yang bernama Sisak datang dan hancurkan dia. Hancurkan dia. Maka kita lihat Rehabeam, arti namanya memperluas atau memperbanyak rakyat. Tapi yang terjadi justru makin sedikit. Makin sedikit, ya kan? Karena terbagi dua. Ini yang terjadi. Itu sebabnya kesombongan itu merupakan awal dari kehancuran. Amsal katakan begitu kan? Ya, keangkuhan itu adalah awal dari kehancuran. Itu. Hancurnya belum ada, belum terjadi. Tetapi ketika ada muncul sombong, pasti hancur. Pasti hancur. Pasti hancur. Jadi kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai kita menjadi sombong. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Hanya Yesus saja yang tampak. Ya, hanya Yesus. Ya. Jadi setelah Rehabeam, yang menjadi raja adalah Abia, ya, anaknya Abia. Ya, sebenarnya ada cerita yang panjang dan mendetail tentang raja-raja ini. Saya hanya ambil poin-poinnya saja. Bapak Ibu bisa mempelajarinya, membacanya lebih detail lewat buku sejarah penebusan. Ya. Abia, arti nama Abia, Tuhan adalah Bapakku. Tuhan adalah Bapakku. Ya, ya Abi, Abba, ya, Yahweh, Yehova, itu. Jadi Tuhan adalah Bapakku. Dia dikenal sebagai raja yang jahat. Raja yang jahat. Kalau kita lihat mengenai Abia, karakter pertama yang dia miliki, dia itu sebenarnya tidak ada kualifikasi untuk menjadi raja. Tidak ada. Ya, kenapa? Karena ia adalah anak dari istri kedua. Gitu. Dia adalah anak dari istri kedua Rehabeam. Seharusnya kan yang menjadi raja adalah anak dari istri pertama. Tetapi Abia yang adalah anak dari istri Rehabeam yang kedua, istri kedua dari Rehabeam, justru dia yang menjadi raja.
Nah, di sini dia seharusnya sadar bahwa dia menjadi raja karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya dia perlu untuk bersandar dan percaya kepada Tuhan. Harusnya seperti itu. Akan tetapi dia tidak demikian. Pada akhirnya dia menjadi orang yang hanya bersandar kepada dirinya sendiri. Dia lupa kasih karunia Tuhan. Kita semua jangan menjadi orang yang lupa kasih karunia Tuhan. Oh, itu sangat bahaya. Tuhan akan buang. Dan jika Tuhan membuang kita, bagaimana jadinya? Jadi kita tidak boleh melupakan kasih karunia Tuhan. Ya, kasih karunia Tuhan. Mengenai Abia, dia ada pengalaman besar, dia ada kemenangan besar ketika melawan Israel Utara. Ya, kerajaan Israel Utara. Jadi ini terjadi perang ya, antara Abia dan Israel Utara. Kalau kita bandingkan, Yehuda Selatan itu hanya memiliki 400.000 tentara. Kerajaan Israel Utara itu memiliki 800.000 tentara. Itu, kalau kita lihat ini dia kalah jumlah, benar ya? Akan tetapi dia menang besar, menang atas Israel Utara dengan pasukan 2 kali lipat jumlah mereka. Bayangkan, 500.000 tentara Israel Utara terbunuh. Ini luar biasa kan? Kemenangan besar. Jadi dia telah menerima kasih karunia yang sangat-sangat besar. Bayangkan, dia nggak ada kualifikasi menjadi raja, tapi jadi raja. Dia nggak bisa menang, tetapi justru dia menang. Karena apa? Karena kasih karunia Tuhan. Saudara, ketika kita menjalankan kehidupan kita melakukan dosa, Allah tidak semerta-merta itu langsung hukum kita. Tetapi Allah memberikan kesempatan bagi kita. Dia tetap menyertai kita dan menyadarkan kita. Akan tetapi jika kita tidak mau berbalik, pada akhirnya kita akan berakhir seperti Abia. Apa yang terjadi kepadanya? Dia tetap berjalan di jalan dosa dan kejahatan. Dia pikir dia kuat. Pada akhirnya dia lakukan semua hal yang dia mau. Apapun yang dia mau. Tidak ada perbuatan baik yang dilakukan, tetapi hanya lakukan dosa. Ya. Dia menjadi kuat karena Tuhan. Tetapi yang dia lakukan hanya tambah istri, 14 istri. Ya. Ada 22 anak laki-laki, 16 anak perempuan. Ini Abia. Setelah Abia ada Asa. Asa ini sangat terkenal, Asa ini. Ya. Asa arti namanya penyembuh. Dia adalah raja yang baik. Dan mengenai Asa ini kita akan bahas dalam tema selanjutnya, yaitu tentang raja Asa yang baik tetapi menjadi jahat. Nah, ini. Tetapi tetap dinilai baik oleh Tuhan. Nah, ini. Tetapi ya nanti kita lebih bahas mengenai dia ya dalam kesempatan selanjutnya. Itu mengenai Asa. Ya, mengenai Asa. Kita langsung lompat ke raja yang ke-6 dalam silsilah periode kedua silsilah Yesus Kristus, itu adalah Yosafat. Ya, Yosafat. Kita pernah singgung tentang Yosafat saat kita membahas tentang raja-raja yang dilewatkan atau raja-raja yang tidak dicatat ya dalam silsilah Yesus Kristus. Nah, Yosafat arti namanya Tuhan menghakimi. Tuhan menghakimi. Dia adalah raja yang baik. Dan mengenai Yosafat, kalau kita perhatikan tentang Yosafat, 2 Tawarik 17 ayat 5 dan ayat yang ketiga, dikatakan bahwa Yosafat memiliki kekayaan dan kehormatan yang luar biasa. Jadi luar biasa. Karena apa? Tuhan beserta dengan dia. Tuhan beserta dengan Yosafat. Tuhan menyertai dia dan Tuhan memberkati dia. Dia selalu ikut apa yang Tuhan kehendaki dijalankan. Ini Yosafat, raja yang luar biasa. Ya. Itu sebabnya Yosafat adalah orang yang senantiasa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Makanya Tuhan berikan kekayaan, kehormatan yang luar biasa
kepada Yosafat. Akan tetapi setelah menjadi sangat kaya, sangat terhormat, dia melakukan satu dosa. Ya, melakukan dosa. Dosa apa itu? 2 Tawarik 18 ayat 1. 2 Tawarik, kita lihat 2 Tawarik 18 ayat yang pertama dikatakan apa? Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Nah, saudara lihat di sini, muncul siapa di sini? Ahab, raja yang paling jahat di dalam sejarah Israel Utara. Luar biasa. Bahkan anak dia yang bernama Atalia menghancurkan keluarga keturunan Daud. Siapa? Itulah anaknya Yosafat. Ya, itulah. Ya, jadi dia setelah Yosafat menjadi sangat kaya, sangat terhormat, dia melakukan satu dosa. Cuma satu ini. Apa itu? Menjadi besan Ahab. Jadi kalau kita lihat, setelah pernikahan dengan keluarga Ahab, pernikahan anaknya Yosafat dengan anaknya Ahab, tidak ada yang baik yang terjadi dalam zaman pemerintahan Yosafat, ya. Tidak ada yang baik yang terjadi. Nah, makanya dia, karena dia itu bertobat di hadapan Tuhan, dia menjalankan reformasi agama. Reformasi agama. 2 Tawarik 19 ayat 4 sampai 7. Ini nanti bisa baca. Ya. Jadi ada satu peristiwa karena dia itu apa namanya? Karena dia bersandar kepada Tuhan, dia bertobat, maka Allah berserta dengan dia dan memberikan kemenangan. Memberikan kemenangan. Apa yang terjadi? Jadi ada 3 negara, 3 kerajaan yang bangkit menyerang Yehuda Selatan. Itu adalah Moab, Amon, dan orang Edom atau orang-orang pegunungan Seir. Nah, ketika berperang demikian, itu dia akan sulit untuk menang. Tetapi apa yang terjadi? Ini yang Yosafat lakukan. Yosafat membuat paduan suara, berdiri di barisan paling depan, setelah itu tentara. Bayangkan, kalau misalnya kita semua itu bukan jadi tentara di zamannya Yosafat, kita semua menjadi anggota KUR. Ternyata raja suruh kita maju paling depan. Apa yang terjadi? Benar-benar kita berserah hidup kita ke hadapan Tuhan, kan? Iya kan? Kita nggak pegang pedang, kita cuma pegang alat musik dan pegang suara saja. Akan tetapi ketika puji-pujian itu sementara dinaikkan di hadapan Tuhan, Tuhan membuat tentara dari 3 kerajaan itu saling perang satu sama yang lain, saling bunuh-membunuh. Pada akhirnya mereka memperoleh kemenangan besar. Kemenangan besar. Ya. Tapi kalau kita lihat, meskipun sudah bertobat, meskipun sudah reformasi agama, tapi dia tetap tidak bisa melepaskan hubungan dengan kerajaan Israel Utara. Ya, setelah Ahab mati, anaknya yang bernama Ahazia, nah ini beda dengan cucunya Yosafat ya. Ini yang Israel Utara. Anaknya Ahab namanya Ahazia, sama namanya. Nah, Ahazia ini datang menemui Yosafat, ya kamu kan kita seperti keluarga, ayo kita membangun kapal-kapal. Ya, ayo bangun kapal-kapal. Tetapi meskipun proyek besar itu dijalankan, proyek itu tidak pernah berhasil, tidak pernah selesai. Hancur semua kapal-kapal tersebut. Ya, itu sebabnya kita tidak bisa memegang hubungan dengan dosa dan kejahatan. Dosa dan kejahatan itu tidak akan pernah melepaskan kita. Jadi kita harus putus hubungan. Harus putus hubungan.
Ini mengajarkan kita. Raja yang ketujuh itu adalah Yoram. Yoram, anaknya Yosafat. Yoram atau Yehoram. Nama Yoram artinya Tuhan ditinggikan. Tuhan ditinggikan. Yoram ini dikenal sebagai raja yang jahat. Kenapa jahat? Yang pertama, Yoram membunuh 6 saudaranya yang tidak bersalah. Alasannya apa? Alasan yang pertama untuk mengokohkan tatanya. Yang kedua, dia melihat saudara-saudaranya lebih baik daripada dirinya. Nanti khawatir rakyat memihak kepada saudara-saudara. Apa yang membuat Yoram sampai membunuh saudara-saudaranya? Itu karena bisikan dari istrinya yang sangat-sangat jahat. Iblis jahat. Ya. Siapa namanya? Atalia. Ya, Atalia. Itu istri Yoram. Istri Yoram, Atalia, itulah yang membisikkan bisikan-bisikan dosa dan kejahatan. Sampai 6 saudaranya dia bunuh. Dengan alasan untuk mengkokohkan tahta. Supaya nggak ada yang banding-bandingkan dirinya dengan saudara-saudaranya yang lain. Jadi, Nabi Elia yang mengirim surat. Jadi di zaman itu Nabi Elia sementara aktif dan kirim surat kepada Yoram. Teguran yang sangat-sangat keras. Bahkan kalau kita lihat Nabi Elia memperingatkan jika kamu tidak bertobat, maka kamu akan mati dengan sangat-sangat tragis. Mati dengan kondisi sangat-sangat tragis. Ususmu akan keluar. Bayangkan. Ususnya akan keluar katanya. Yoram, apakah dia bertobat? Enggak. Dia tidak bertobat. Mana mungkin keadaan saya baik-baik saja kok. Tapi pada akhirnya dia mati. Ususnya keluar. 2 Tawarik 21 ayat 18 sampai 19. Bahkan apa? Jadi dia sakit usus. Bayangkan. Sakit usus berapa lama? 2 tahun. Ada di sini yang pernah kena mah? Gimana rasanya? Bisa guling-guling kan? Sekarang ada macam-macam obat. Ada dokter. Zaman dulu ada tabib-tabib, tapi apa? 2 tahun lamanya nggak sembuh-sembuh. Sakitnya luar biasa. Sampai apa? Sampai ususnya keluar. Setelah dia mati, bahkan apa? Rakyat tidak menyalakan api bagi sang raja. Kenapa? Karena mereka benci kepada Yoram. Jadi Yoram mati dengan mengenaskan, dengan apa? Sambil dibenci oleh rakyat. Nggak ada yang suka. Itu sebabnya orang yang tidak mendengarkan nasihat, peringatan dari Tuhan lewat firman Tuhan, itu akan berakhir dengan tragis. Ya, kayak kita sangat bersyukur kita bisa belajar lewat raja-raja ini, kita bisa melihat jalan-jalan Tuhan. Jalan-jalan Tuhan. Kita bisa membedakannya. Yang ke-8, Uzia atau Azaria. Arti nama Uzia, Tuhan adalah kekuatanku. Nama dia selain Uzia itu adalah Azaria. Nah, arti nama Azaria, Tuhan telah menolong. Tuhan telah menolong. Nah, mengenai Uzia, dia dikenal lebih kepada Uzia dibandingkan Azaria. Kenapa? Karena di zaman dia ada seorang nabi yang namanya sama. Azaria juga. Azaria juga ya. Azaria. Makanya sering digunakan Uzia. Jadi jangan bingung kalau kita baca, oh muncul nama Uzia. Tiba-tiba muncul nama Azaria. Ini orang yang sama. Ya, kecuali dalam konteks kita lihat, oh ini nabi yang sedang berbicara. Ya, bisa bedain ya. Nah, mengenai Uzia, dia raja yang baik, tapi menjadi jahat. Raja baik, tapi menjadi jahat. Apa yang terjadi dengan dia? Uzia, kalau kita lihat,
Dia mencari Tuhan dan Tuhan membuat dia berhasil. Ini luar biasa. 2 Tawarik 26 ayat 4 sampai 5. Membuat dia berhasil. Karena Tuhan yang beserta dengan dirinya. 2 Tawarik. 2 Tawarik, mari kita lihat mengenai hal ini. 2 Tawarik 26, kita akan lihat ayat yang keempat dan yang kelima. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayatnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Jadi dia berhasil, kondisinya gimana? Selama mencari Tuhan. Jadi selama mencari Tuhan, Allah membuat dia berhasil. Semua usaha dia berhasil. Apapun yang dia lakukan, berhasil. Selama ia mencari Tuhan. Tetapi, tiba satu waktu dia tidak lagi mencari Tuhan. Dan apapun yang dia lakukan, tidak berhasil. Ini dia. Ya. Inilah Uzia. Ya, Uzia. Apa yang, kalau kita lihat, ketika kita menerima kebaikan dari seseorang, tentu kita akan baik kepada orang itu. Benar ya? Kita terima kebaikan, dia baik lagi, baik lagi, baik lagi. Tentu kita akan meresponnya dengan baik, gitu ya. Tetapi Uzia, dia membalas kebaikan Tuhan itu dengan kesombongan, kesombongannya. Ya, dia bukan seperti padi yang semakin matang itu semakin menunduk, tetapi justru apa? Sambil mendongak ke atas dan tantang Tuhan. Apa yang terjadi? Yang terjadi, dia memberanikan diri memberikan persembahan, korban persembahan. Padahal itu adalah tugas siapa? Imam-imam. 80 imam mencoba untuk menghalangi dia, tetapi dia menolak, dia memaksakan untuk memberikan persembahan ukupan ya, yang jadi asap itu, gitu ya, yang ada kemenyannya, apa semuanya dibakar, muncul asap. Ini pada akhirnya dia muncul kusta, ya, muncul kusta. Nah, penilaian Tuhan, dia raja yang baik, tetapi akhir hidupnya dia jadi jahat. Ya, kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai kita pun mengalami kesombongan secara rohani. Ini kita harus berjaga-jaga. Kesombongan secara rohani. Bahwa apa? Oh ya, saya paling hebat. Saya tahu. Oh, saya paling tahu. Oh, saya yang ini, saya yang itu. Ini. Ya, kita harus berjaga-jaga mengenai hal itu. Biarlah apa yang menjadi kasih karunia yang kita terima, kita berbagi dengan banyak orang. Nah, ini yang dilakukan dan yang diajarkan oleh Pendeta Abraham Pak, penulis buku Sejarah Perebusan. Kita harus berbagi, harus terus rendah hati. Ya, harus terus rendah hati. Yang ke-9 itu adalah Yotam. Yotam. Arti namanya Tuhan sempurna. Tuhan sempurna. Dia adalah raja yang baik. Ciri khas dari Yotam ini, dia tidak pernah masuk ke bait suci Tuhan. Nah, ini kenapa? Karena dilihat papanya dia. Dilihat papanya. Apa yang terjadi kepada papanya? Dia saksikan. Ini menjadi peringatan. Pada akhirnya dia tidak pernah masuk ke dalam bait suci Tuhan. Kalau Israel zaman sekarang, dia hanya ibadah online terus. Nggak pernah ke gereja. Seperti ini. Jadi ada satu hal yang terjadi. Kalau kita lihat, Yotam, dia mengikuti jalan-jalan yang baik dari ayahnya, ya, dari ayahnya. Dan kalau kita lihat, Yotam, dia akhirnya fokus untuk memperkuat pertahanan nasional. Ini kita bisa baca di 2 Tawarik 27 ayat 3-4. Tapi kalau kita lihat, Yotam, dia itu menjaga kehidupannya itu dengan sempurna, dengan segala hal yang baik, tetapi dia tidak memperhatikan rakyat. Bahwa apa? Rakyat mulai jatuh dalam dosa. Mulai jatuh dalam dosa. Seperti ini.
Makanya Yotam, dia raja yang baik. Akan tetapi dia hanya baik sendirian. Tetapi kepada anaknya sendiri tidak. Siapa nama anaknya? Itu adalah Ahas. Ahas. Yotam kasih nama kepada anaknya. Ahas, artinya Tuhan telah menggenggam. Tuhan telah pegang. Wow. Yesus Kristus bilang apa? Bapa yang memegang, maka tidak ada apapun yang bisa merebut dari tangan Bapa. Ini luar biasa. Tetapi Ahas ini justru dia menjadi raja yang sangat-sangat jahat. Sangat jahat. Ini Ahas. Mengenai ini kita akan bahas di dalam tema kekosongan 5 tahun pemerintahan Raja Ahas. Ya, ini mengenai Ahas. Nah, kemudian kalau kita lihat hal yang luar biasanya, Ahas mendapatkan anak Hizkia. Ini Hizkia adalah raja yang baik. Raja yang baik. Dia satu dari 3 raja yang dinilai baik oleh Tuhan. Hizkia arti namanya Tuhan adalah kekuatan. Tuhan adalah kuat. Ya, Tuhanku kuat. Ya, raja yang baik. Nah, kita akan bahas mengenai Hizkia ini secara khusus dalam tema kondisi iman Hizkia dalam invasi kerajaan Asyur. Ya, kita lihat mengenai sejarahnya dan sejarah dunia, sejarah Alkitab, dan bagaimana imannya. Ya, iman Hizkia. Kita akan bahas nanti mengenai Hizkia. Jadi kita skip mengenai Hizkia. Kita lihat tentang Manasye. Manasye ini secara khususnya dia raja yang sangat jahat. Dia raja terjahat dalam sejarah kerajaan Yehuda Selatan. Tapi di akhir kehidupannya dia bertobat. Ini luar biasa. Di akhir kehidupannya dia bertobat. Wah, arti namanya melupakan atau menyebabkan lupa. Ini Manasye. Sangat menarik untuk membahas detail mengenai Manasye, tetapi kita nanti kita lihat kesempatan-kesempatan selanjutnya. Mungkin kita bisa bahas mengenai Manasye gitu ya. Tetapi Manasye, beberapa hal yang kita lihat tentang Manasye. Dia raja paling jahat di antara semua raja-raja Yehuda. Ekspresi Alkitab bilang apa? Kita lihat 2 Raja-Raja 21. 2 Raja-Raja 21. Kita lihat 2 Raja-Raja 21. Ayatnya yang ke-3 sampai 7 dikatakan, ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia. Hizkia ini ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk Baal, membuat patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab, Raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu, Tuhan telah berfirman, di Yerusalem aku menaruh namaku. Dan ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telaah, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh ramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung Asyera yang telah dibuat dalam rumah, walaupun sehubungan dengan rumah itu, Tuhan telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, dalam rumah ini dan di Yerusalem, yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Bayangkan. Ayat yang ke-16 dikatakan apa? Lagi pula Manasye mencurahkan darah orang yang tidak bersalah sedemikian banyak, sehingga dipenuhinya Yerusalem dari ujung ke ujung. Belum termasuk dosa-dosanya yang mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula dengan berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Jahat sekali ya. Jahat sekali. Ini yang dia lakukan. Bahkan, ya, bahkan dia membunuh. Catatan sejarah menyatakan bahwa dia yang membunuh. Manasye ini yang membunuh Nabi Yesaya. Ingat Nabi Yesaya? Ya. Yang tulis kitab Yesaya. Ini dia yang bunuh nih, Manasye ini. Nabi Yesaya aktif di zaman papanya.
yaitu Hizkia. Ini yang terjadi. Ya. Sangat-sangat jahat. Katanya biasa itu digergaji katanya. Wah, sangat jahat ya. Sangat-sangat, wah, mengerikan. Akan tetapi dia bertobat di tahun terakhir pemerintahannya. Bayangkan. Manasye ini dia memerintah total 55 tahun. 55 tahun. 49 tahun lamanya dia lakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tetapi sisa 6 tahun, ya, 6 tahun, 6 tahun sebelum pemerintahannya selesai, dia ditangkap oleh Raja Asyur. Ditangkap oleh Raja Asyur dan dia dibelenggu dengan rantai yang digunakan untuk merantai binatang buas. Dia ditarik dengan rantai tembaga, dia seperti binatang, ya. Tetapi ketika dia menderita, dikatakan bahwa dia mencari Tuhan Allah Israel. Mencari Tuhan Allah Israel. Setelah itu luar biasanya apa? Ketika dia mengakui bahwa Tuhan adalah Allah, Allah melepaskan dia. Dia dikembalikan ke Yehuda dan dia terus memerintah sampai akhir. Dia bertobat. Maka kita bisa melihat bahwa pertobatan sejati adalah hal mencabut sumber dosa itu. Cabut sumber dosa itu. Jadi dia hancurkan semua berhala. Dia lakukan reformasi agama selama 6 tahun pemerintahan terakhir dia. Dia lakukan. Ya. Tetapi 49 tahun kebiasaan dosa tidak bisa disingkirkan dengan 6 tahun reformasi agama. Anaknya Amon, Amon yang bernama Amon, ini setelah Manasye mati, Amon menjadi raja, dia menjadi raja yang jahat. Amon arti namanya setia dan terampil. Setia dan terampil. Amon, dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Apa yang jahat di mata Tuhan. Ini yang dia lakukan. Jadi meskipun dia tahu Allah itu ada, tetapi dia tetap melakukan dosa. Ya. Dia telah melihat kejahatan dosa dan kejahatan ayahnya, dia hanya ikut itu saja. Ini yang dia lakukan. Ketika dia melihat ayahnya berubah total, luar biasa. Tetapi dia melihat perubahan ayahnya itu, dia tidak terefek. Tidak terefek. Di sini kita bisa tahu bahwa dosa orang tua dan anak ini apa? Bagaimana ayahnya yang luar biasa bertobat, luar biasa beriman, apakah menjamin anaknya beriman? Nggak menjamin. Ya. Jadi tergantung apa? Tergantung satu kasih karunia Tuhan, yang kedua itu pengaruh dari orang sekitar. Ini yang terjadi kepada anaknya Amon. Amon pada akhirnya dia mati dibunuh oleh pegawai-pegawai yang dia percaya. Ini luar biasa. Dia sangat-sangat percaya kepada pegawai-pegawainya, tetapi justru dia mati gara-gara pegawai yang dia percaya. Tetapi anaknya itu adalah Yosia. Nah ini, Yosia. Arti nama Yosia, Tuhan mendukung atau Tuhan mendorong. Dia raja yang baik. Yosia menjadi raja terakhir di Yehuda Selatan. Yang dicatat dalam silsilah Yesus Kristus. Ya. Yosia, dia melakukan reformasi agama terakhir di kerajaan Yehuda Selatan. Nah ini reformasi ini kalau kita lihat reformasi secara nasional dan ada peristiwa yang terjadi. Saya pikir mengenai Yosia ini nanti saya akan bahas secara khusus ya sebagai pelajaran tambahan karena sangat baik kita bicara mengenai Raja Yosia ini, gitu ya. Dan bagaimana Yosia dia dia melakukan reformasi ini sangat-sangat menyeluruh sampai menggerakkan kerajaan Israel Utara. Kerajaan Israel Utara yang di zaman itu sudah hancur sebenarnya. Ya Israel Utara itu sudah hancur duluan.
tetapi masih ada sisa-sisa orang di sana. Dan Yosia melakukan reformasi agama bukan hanya di selatan, tetapi juga menjangkau sampai ke utara. Nah, nanti dalam pertemuan yang terakhir, kita akan tambahkan satu topik lagi tentang Yosia ini ya. Jadi pada akhirnya kita bisa melihat bahwa mengenai raja-raja ini, Tuhan menilai mereka. Tuhan memberikan penilaian. Sama seperti itu, Tuhan pun menilai kita. Kitab Wahyu menekankan bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, mereka yang tidak percaya, yang hidupnya itu tidak keluar dari dosa dan kejahatan, mereka tidak ada tempat di dalam kerajaan surga. Tidak akan masuk. Melainkan akan ada tempat di mana? Di api belerang, neraka. Saya berdoa dan memberkati kita semua, jemaat Tuhan yang hadir untuk bersama-sama belajar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita bisa melihat jalan-jalan kita di depan. Mari kita ikuti jalan Daud, jalan kebenaran dan keadilan Tuhan, sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Pada akhirnya kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Heni. Mohon maaf ya, lewat jam 10. Saya sangat diberkati sekali mempelajari pelajaran mengenai silsilah raja-raja ini ya. Bapak Ibu, beginilah pengajaran sejarah penebusan. Kita diajarkan lebih detail, lebih terperinci. Ahli Alkitab di Amerika, salah satu ya yang memberikan penghargaan, dia mengatakan bahwa pengajaran sejarah penebusan ini luar biasa, pertama di dunia loh, dari buku sejarah penebusan dari buku yang ke-1 sampai nanti ke buku ke-12. Nah, buku lanjutannya itu ya, betul-betul sangat-sangat memberkati. Kalau Anda cinta belajar firman Tuhan, Anda ingin mengetahui buku Alkitab lebih mendalam, pasti Anda suka pelajaran ini. Tapi kalau Anda tidak memperdulikan ilmu pengetahuan Alkitab, Anda pasti bosan untuk mengikuti pelajaran ini. Oleh sebab itu saya menghimbau, ayo bangkit. Kita harus mengenal firman Tuhan secara utuh, secara terperinci. Baik, memberitahukan kepada kita acara-acara yang berikutnya. Ya, beginilah Jumsema Adonai di dalam 7 hari ya kita akan belajar firman Tuhan secara rutin. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kami mengajak Bapak Ibu untuk membagikan link ini kepada orang-orang supaya gerakan cinta untuk belajar firman Tuhan di Indonesia semakin digerakkan. Karena saya melihat ya, saya pantau orang-orang tidak peduli dan tidak cinta untuk belajar firman Tuhan secara rutin. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari bantu, mari sebarkan, mari ajak orang untuk kita sungguh-sungguh belajar isi firman Tuhan. Umur kita berapa lama sih di dunia ini? Berapa lama kita untuk bisa belajar? Dan tujuan hidup kita nanti kita mau masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, kalau kita mau masuk dalam kerajaan surga, sudah wajib bagi kita untuk mengetahui siapa Allah kita yang sebenarnya. Bagaimana cara kita mengetahui Allah kita? Dengan kita mempelajari firman Tuhan secara utuh, secara benar, secara sempurna ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, baik teman-teman yang ada di Zoom maupun yang ada di live streaming yang sedang mengikuti, saya lihat ramai ya. Salam buat kalian semua yang sedang menonton di YouTube. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai ini, pelajaran ini, tolong dituliskan, nanti saya akan bacakan dan saya akan sampaikan kepada Pak dosen kita, Pak Yudi. Ya, dan teman-teman yang ada di dalam Zoom juga, dipersilakan untuk ikut ambil bagian untuk kita diskusi pelajaran apa yang telah kita pelajari tadi. Pelajarannya yang sangat menarik ya. Pak Pendeta Yudi, sangat miris hati saya melihat Raja, siapa tadi ya, Yotam itu bapaknya kan Uzia ya. Raja Uzia itu, dia dari raja yang baik menjadi jahat. Sangat sayang sekali. Saya ada melihat satu YouTube di Indonesia
yaitu, maaf ini saya menyebut namanya Asia di depan umum ya, sudah menyebar, yaitu Kainama yang awal namanya ada apa ya namanya Stefanus atau apa nama Kristennya. Dia kan mengaku seorang pendeta, ternyata dia bukan pendeta ya. Dulu dia itu adalah guru musik. Dia mengajarkan musik dan pelayanannya juga bagian kur, dan dia juga membawa renungan di dalam komsel. Ya, jadi dia membawa renungan. Nah, betapa sangat disayangkan sekali tujuannya datang dari kampung, datang ke Bogor, ke Jakarta ya, untuk melayani Tuhan. Dan niatnya baik. Dan kemudian matanya terkaburkan. Kalau Pak Kainama mendengarkan itu, saya sangat menyayangi Anda sebagai saudara saya, seiman saya. Anda harus bertobat ya. Karena yang Anda lakukan itu sungguh-sungguh jahat di mata Tuhan. Sungguh jahat di mata Tuhan. Nah, saya teringat dengan raja ini. Raja Uzia yang tadinya baik menjadi raja yang jahat. Nah, Pak Yudi, bisakah Bapak Yudi menerangkan lagi pada masa waktu Raja Uzia itu yang ditekankan lagi, apa sih yang menyebabkan dia itu jahat ya Pak? Selain dari poin-poin yang Bapak sampaikan tadi. Baik, jadi mengenai Raja Uzia, Raja Uzia, dia itu dia kan memulainya dengan baik, Raja Uzia ini. Dan ada waktu ketika dia itu dia terputus hubungan dengan Tuhan. Terputus hubungannya dengan Tuhan. Itu karena dia telah menjadi kuat. Dia menjadi kuat. Dia merasa dia sudah kuat. Dia bisa lakukan semuanya. Padahal kekuatan dia itu bukan karena dianya yang kuat, tetapi karena Tuhan adalah arti nama Uzia itu adalah Tuhan kuat. Ya, Tuhan kuat. Ini arti nama Uzia. Ya, Tuhan kuat atau Tuhan kekuatan. Jadi Tuhan menolong. Ya, Tuhan kekuatan. Tuhan memberikan Tuhan adalah kekuatanku. Jadi dia menerima kekuatan itu sepenuhnya dari Tuhan. Tetapi dia lupa berpikir bahwa oh ya dia menjadi kuat gara-gara dirinya sendiri. Tadi dia mencari Tuhan, makanya segala yang dilakukan berhasil. Di 2 Tawarik 26 ayat 5. 2 Tawarik 26 ayat 5. Di situ dikatakan ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa Alkitab jelaskan, Alkitab menyatakan bahwa karena ada Zakaria, ya, ada Zakaria, ini nabi ya. Karena ada Nabi Zakaria, dia mencari Tuhan. Karena Nabi Zakaria mengajar dia supaya dia takut akan Allah, maka dia mencari Allah. Jadi, karena ada orang Tuhan yang mengajarkan dia untuk takut akan Allah, maka dia mencari Allah. Siapa sih Tuhan itu? Siapa? Seperti apa kehendaknya? Jalan Tuhan itu seperti apa? Ketika dia lakukan ini, dia berhasil. Dia berhasil. Akan tetapi, ketika Zakaria sudah tidak ada lagi, nah ini, ketika Zakaria tidak ada lagi, justru dia ngapain? Dia tidak cari Allah lagi. Sudah nggak mau cari. Itu sebabnya, jangan sampai kita menjadi orang yang hanya mencari Tuhan, hanya ingin kenal Tuhan, gara-gara disuruh.
gara-gara diajak, gara-gara nggak enak kepada orang. Jadi kita beriman gara-gara orang lain. Ini masalahnya. Tetapi bukan gara-gara kita yang butuh. Uzia seolah-olah apa? Yang butuh untuk dia jadi baik bukanlah diri dia, melainkan siapa? Zakaria. Sama seperti orang tua lihat anak. Orang tua ingin supaya anaknya jadi bagus kan? Satu, bagus untuk dia sendiri. Yang kedua, nggak malu-maluin. Nggak malu-maluin. Tetapi anak itu dia pada akhirnya akan menjadi dewasa, dia akan hidup sendiri. Dia tidak akan peduli lagi ketika ayahnya atau orang tua sudah tidak ada lagi. Mau nama baiknya siapa? Enggak ada lagi, nggak ada yang perlu malu tentang hidup saya. Saya tentukan hidup saya sendiri. Sama seperti itu. Uzia, dia hanya mencari Tuhan ketika Zakaria ajarkan dia takut akan Tuhan. Hanya karena pengaruh orang. Ayub memberikan kesaksian apa? Setelah dia dihajar demikian rupa, sampai dia kehilangan banyak hal, dia menderita untuk waktu yang sangat lama. Sangat-sangat lama. Kita baca kitab Ayub aja itu, mungkin 1 minggu selesai. Atau beberapa hari selesai. Tetapi itu beberapa tahun itu, dia menderita. Sangat panjang itu. Lebih dari 10 tahun gitu. Menderitanya. Tetapi pengakuan terakhirnya apa? Hanya dari orang saja aku dengar tentang Tuhan. Tetapi sekarang aku mengalaminya. Aku menyaksikannya, aku melihatnya. Jadi Uzia seharusnya datang dari diri dia sendiri untuk mencari Tuhan. Sama seperti malam hari ini, saya percaya Bapak, Ibu, saudara sekalian semuanya, bahkan semua yang mengikuti lewat online, bahwa apa? Lewat streaming, bahwa kita tidak ada yang seperti Uzia. Karena nggak enak, oh ya ini karena dipanggil, diajak, oh ya karena ini, karena itu, enggak. Tetapi kita ada hari ini, kita ingin mencari Tuhan, karena kita butuh Tuhan. Karena kita percaya Tuhan, karena kita sayang kepada Tuhan. Kita harus ingat dan belajar dari Uzia. Ketika dia tidak mencari Tuhan, dia menjadi sombong. Dia menganggap bahwa apa? Semua milik saya. Akhirnya apa? Apapun saya bisa lakukan. Termasuk itu. Pekerjaan imam, saya juga bisa. Kenapa saya nggak bisa? Saya yang berkuasa kok. Ini hati-hati. Ya, kita harus berjaga-jaga tentang hal ini. Demikian, Ibu. Ya, jadi mengalami Tuhan secara pribadi ya. Ya, Apa mengalami kata Tuhan orang? secara pribadi. Banyak orang pikir mengalami Tuhan secara pribadi itu seolah-olah ya saya mengalami Tuhan, saya banyak kesaksian. Tetapi tanpa support dari firman Tuhan yang dijelaskan, tanpa firman Tuhan yang kita pahami, kita alami apa? Hanya kesaksian bahwa oh ya saya selamat, oh saya selamat dari sakit keras, oh saya alami mujizat ini, mujizat itu. Pasti tanya siapa Tuhan? Apa kehendaknya? Nggak tahu. Nah, ini mengalami Tuhan yang mana? Nah, kita perlu mengalami Tuhan, ya mengalami Tuhan, dan sambil apa? Mengetahui kehendak Tuhan lewat firman-Nya. Ya, seperti itu, Ibu. Iya, Pak Pendeta Yudi, saya juga demikian waktu saya baru bertobat, ya. Saya juga tidak mengenal Tuhan secara utuh. Perlu proses. Pak Pendeta, di dalam YouTube ini ada seorang ibu nama Rijani Riza atau ibu atau bapak-bapak ya, dia menanyakan, tunjukkan dong ayat Yesus berkata, aku mati untuk menebus dosa. Ternyata mungkin saudara ini ya, dia tidak memahami isi Alkitab, bagaimana sejarah penebusan Tuhan untuk umat manusia yang telah jatuh di dalam dosa, dan Yesus lahir ke dunia untuk menebus umat manusia. Jadi saya ulangkan kembali Bapak dosen kita,
tunjukkan dong ayat di Injil Yesus berkata, aku mati untuk menebus dosa. Dipersilakan untuk menjawabnya. Baik. Injil mencatatnya dengan jelas. Injil mencatatnya dengan jelas dan semoga ini bisa membuka kerohanian, ya, kerohanian dari saudara yang mau menanyakan, ya, saudara yang menanyakan. Kalau kita lihat tentang Yesus, tentang pekerjaannya, itu bukan hanya bicara di perjanjian baru saja, tetapi lewat perjanjian lama mengenai Yesus sudah dinubuatkan pekerjaan penebusan yang akan dia lakukan. Nah, di mana dalam Injil dikatakan bahwa tentang Yesus, gitu ya, tentang Yesus bahwa dia akan menebus dosa. Dia mati untuk menebus dosa manusia. Nah, yang pertama itu banyak orang, saya kasih tahu apa adanya ya, pandangan saya ya. Banyak orang yang bertanya-tanya seperti ini, ada juga yang pertanyaannya mirip. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa akulah Tuhan, sembahlah aku. Yesus tidak pernah mengatakan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan, pernyataan-pernyataan atau pertanyaan yang seperti ini saya bisa katakan bahwa itu memang tidak didasarkan di dalam iman, gitu ya. Tidak didasarkan di atas iman, ataupun mau mencari untuk mencari hal bermanfaat untuk diri sendiri, melainkan hanya untuk mencoba-coba saja, gitu. Nah, semoga pertanyaan ini enggak seperti itu, ya. Jadi begini, Bapak atau Ibu, gitu ya, yang bertanya, ketika sebelum Yesus dilahirkan, dia diberikan nama. Arti nama Yesus adalah dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi ini bukan Yesus yang bicara ya. Ini malaikat Gabriel yang bicara tentang arti namanya. Dan berdasarkan iman Kristen, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Dan dia datang sesuai dengan apa yang telah dinyatakan. Bahwa lewat Yesus, maka apa? Maka dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Nah, mari kita lihat sebentar ya. Sebentar. Coba kita lihat. Saya lupa ayatnya sebentar ya. Bahwa Yesus datang, dia ingin memulihkan orang-orang supaya bertobat, gitu ya. Supaya bertobat, memulihkan orang-orang supaya mereka bertobat, berbalik dari jalan yang jahat. Ya, ini oke. Sebentar ya. Lukas 24. Mari kita lihat Lukas 24 ayatnya yang saya akan bacakan dari ayat 44 ya. Dari ayat 44 supaya kita mengerti. Ini setelah Yesus bangkit. Setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan dirinya kepada para murid dan dia berkata, dia berbicara.
Ayat 44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Ini Yesus yang bicara ya. Mesias harus menderita, bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jadi Yesus mati ya. Benar ya. Kemudian apa? Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Lewat ayat ini kita tahu bahwa apa? Yesus sendiri setelah dia bangkit, dia bicara. Dia bicara bahwa apa? Tentang dirinya. Ayat 44 kan? Yesus berbicara tentang dirinya. Harus digenapi. Apa yang harus digenapi? Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini Yesus. Jadi Yesus mati. Terus apa lagi? Dalam namanya, nama siapa? Yesus. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Jadi ketika bicara mengenai penebusan, ya, bicara tentang penebusan, maka bicara tentang pengampunan dosa. Benar ya? Makanya saya saya hanya bicara begini. Alkitab hanya bisa dipahami dengan kasih karunia Tuhan dan iman. Tanpa iman, mau jelaskan seperti apapun ayat-ayatnya, tidak akan bisa percaya. Tanpa iman. Tetapi ketika kita menerima kasih karunia Tuhan, maka Tuhan akan apa? Membuka pikiran kita. Dan kita akan mengerti kitab suci. Kita mengerti kitab suci, kita ada iman, bukan gara-gara kita mau. Oh sekarang saya lagi ingin mau cari tahu. Oh nggak ada seperti itu. Tidak ada. Kita bisa terbuka pikiran kita, memahami kitab suci, dan memiliki iman, percaya, menerima firman Tuhan ini, hanya lewat Tuhan saja. Lewat ayat ini, Ibu Heni bisa mengerti ayat ini? Katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ya, Yesus itu memang harus menderita, ya, waktu dia datang. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa manusia, untuk mengampuni dosa-dosa. Jadi kita yang membaca ini, kalau kita lihat Yesus bilang bahwa apa? Ini yang Yesus jelaskan Alkitab dikatakan bahwa inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Maksudnya apa? Di hari-hari biasa, Yesus menjelaskan lewat perjanjian lama bahwa dia akan mengalami apa saja. Ini Yesus. Makanya kitab Yohanes katakan, jika seluruh kehidupan Yesus Kristus itu, semua hal itu ditulis, kayaknya bumi ini tidak akan cukup untuk menampungnya. Gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya ada banyak hal yang dijelaskan, tetapi Allah hanya mengizinkan, Allah hanya mengizinkan penulis Injil. 4 kan? Injil. Untuk mereka catat. Kenapa? Karena lewat 4 Injil ini sudah cukup untuk menceritakan Yesus. Jika ini pun sudah ada dan orang tidak percaya Tuhan, pada akhirnya kita bisa memahami bahwa ya, untuk percaya Tuhan, untuk ada iman, itu adalah karunia Tuhan. Ya, itu sepenuhnya kasih karunia Tuhan. Jadi ada hal yang lain yang Yesus jelaskan juga mengenai pekerjaan penebusan. Jadi
Yesus pernah menjelaskan, kalau kita lihat di Matius 16, ya, Matius 16, Yesus pun berbicara mengenai pekerjaan yang akan dia alami, pekerjaan yang akan dia alami di Yerusalem, ya, di Yerusalem. Ini dia sampaikan. Yesus katakan sendiri kepada para murid. Coba kita lihat sebentar ya. Matius 16 di ayat yang ke-21, ayat 21. Yesus bilang apa? Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi Yesus bicarakan mengenai hal itu, bahwa dia harus mati, ya, harus dibangkitkan kembali. Nah, tetapi dia akan dibangkitkan kembali juga. Untuk apa? Menjalankan pekerjaan penebusan. Di kemudian hari, Rasul Paulus menjelaskan mengenai hal itu, Yohanes, Yakobus menjelaskan tentang pekerjaan penebusan Yesus Kristus itu juga. Tapi tadi kan yang ditanya, apakah Yesus bicara seperti itu? Ya, ada. Ya, saya kembali ke Ibu Heni, silakan. Iya, sebentar ya, Bapak Ibu. Sepertinya Ibu Heni kehilangan sinyal ya. Iya, monitor. Ya, jadi mengenai pembahasan hari ini, tadi Ya, ada yang baik. bertanya, tetapi ya dari Ya, Ibu pertanyaannya Heni sudah sepertinya kembali. Ya, pertanyaannya di baik. luar tema hari ini ya. Ya, nggak apa-apa ya. Jadi saya mau menyapa Bapak atau Ibu Rijani Riza. Di layar YouTube ada running text-nya, ada ID dan ada password-nya untuk masuk ke Zoom. Saya ingin berkenalan dengan Anda, saya ingin ngobrol-ngobrol. Ya, kita ngobrol santai ya. Saya mengundang untuk masuk ke Zoom. Cari saya aja Ibu Heni dari New York. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Banyak sekali yang harus dibicarakan dalam hal ini ya. Baik, untuk acara selanjutnya apakah ada Aling mau bertanya? Tidak, Bu. Saya sudah Oh iya, menangkap sudah menangkap iya. pelajaran hari ini. Dan Puji Tuhan. saya makasih. Dan saya teringat tadi mengenai Raja Manasye ya. Wow, bagaimana kejahatannya selama 40 berapa tahun tadi? 49 tahun ya. Dia berbuat jahat, kemudian dia ditawan, ditahan, dan dia diikat, diperlakukan seperti binatang ya, dipakai rantai binatang gitu. Itu sangat-sangat apa namanya, buat saya sangat mengerikan ya. Tapi Tuhan izinkan hal itu terjadi. Nah, banyak loh ya Pak Yudi ya, orang-orang anak-anak Tuhan yang dipanggil, disentuh hatinya, bertobat, 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 dipanggil bertobat, tapi nggak bertobat-tobat sampai Tuhan kasih pukulan. Nah, pukulan yang dikasih itu sebenarnya di firman Tuhan dikatakan itu bukan karena Tuhan jahat, tapi Tuhan mau menyadarkan kita supaya kita itu kembali kepada Dia. Nah, ini saya gambarkan tadi, saya lagi kenapa itu kebayang-bayang terus dengan pakai nama itu loh. Saya bilang, ya, sekalian saya mau mengumumkan kepada teman-teman saudara seiman, yuk jangan kita menghujat Dia. Mari kita mendoakan. Dia saudara kita yang tersesat, seperti anak yang terhilang. Ya, dia tersesat, dia tidak mengenal bapaknya, dia tidak mengenal Tuhan yang benar. Nah, ini cuman mengaku-ngaku Tuhan-Tuhan tapi tidak mengenal Tuhan yang benar seperti Raja Uzia tadi itu ya. Jadi pengalaman-pengalaman orang tetapi dia tidak mengalami. Jadi hidup ini bukan acting, bukan drama, bukan kita bagaimana kita menampilkan hidup kita dengan
acting-acting dunia, tetapi kita betul-betul harus tertanam dan berakar di dalam kebenaran firman. Jadi mari kita mendoakan dia ya Bapak Ibu yang terkasih, ayo kita mendoakan supaya kasih anugerah Tuhan jatuh kepada dia dan hatinya dilembutkan. Stop berbuat jahat pakai nama. Stop. Kalau pakai nama mau ketemu saya, ayo ke Zoom sama Adonai. Kita ngobrol santai ya. Kita ngobrol. Saya sangat suka ngobrol sama Anda kalau Anda ingin mengizinkan saya untuk ngobrol. Nanti kita terbuka dari hati ke hati ya. Saya mengundang Anda. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pelajaran hari ini kita sudah pelajari, kita sudah mendengarkan tadi, bersyukur bahwa akan ada pelajaran tambahan dari nanti kurikulum yang setelah saya terima dari Raja Yosia ini. Nah, saya udah nggak tahan juga, nggak sabar ya untuk menunggunya. Nah, berhubung karena sudah malam juga, Pak Pendeta Yudi harus istirahat, dan kita akhiri pelajaran hari ini dengan rangkuman kesimpulan dari Pak Yudi dan kemudian berikan kita doa berkat. Dipersilakan Pak. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, raja-raja di dalam periode kedua sisi Yesus Kristus, mereka mendapatkan penilaian sama seperti anak-anak waktu sekolah, ada rapornya, ada penilaiannya. Demikian juga bagi kita semua orang yang beriman, ada rapornya. Ketika suatu kitab Wahyu mengatakan bahwa ketika satu kitab kehidupan dibuka juga kitab-kitab yang lain. Apa isinya kira-kira? Itulah rapor kehidupan kita. Adakah rapor kehidupan kita mengikuti jalan Daud atau justru mengikuti jalan Yerobeam? Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita selalu melihat diri kita, merenungkan diri kita, juga keluarga, membawa semuanya senantiasa berdiri teguh di atas dasar iman kepada Yesus Kristus, dan kita mengalami Tuhan setiap hari lewat firman-Nya, lewat kehendak-Nya, lewat setiap perbuatan-perbuatan benar yang berdasarkan firman-Nya. Pada akhirnya kita pun akan mengalami berkat besar ketika Tuhan menyertai dan membukakan setiap jalan-jalan yang ada di depan kita dan mencurahkan berkat berkelimpahan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih malam hari ini Engkau telah sertai pelajaran kami di dalam kelas sejarah perubusan di Shema Adonai Channel. Bapa, kiranya Engkau yang dimuliakan lewat kelas ini. Tolong supaya kami semua bisa senantiasa bercermin hidup kami, bercermin kepada tokoh-tokoh di dalam Alkitab, bagaimana, sambil melihat bagaimana kami menjalani kehidupan iman. Bapa, kami percaya bahwa Engkau yang menyertai kehidupan kami, Engkaulah yang awal dan akhir dalam kehidupan kami, Engkaulah Immanuel yang pasti akan menyelesaikan setiap pembangunan bait suci rohani hati kami, sampai pada akhirnya Engkau yang menyempurnakan kelak. Terima kasih ya Bapak, sertailah setiap jemaat Tuhan yang belajar tentang firman-Mu, anggota keluarga mereka, dan juga setiap pekerjaan, kegiatan yang mereka lakukan. Curahkanlah kesehatan yang baik, sehingga semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Ayo berdoa ya Bapak, tolong Engkau sertai Shema Adonai, sehingga lewat channel ini pun kemuliaan Tuhan senantiasa dinyatakan dan pengenalan akan Tuhan lewat Alkitab akan menjangkau sampai ke pelosok bumi. Terima kasih ya Bapa, kehidupan kami berserah sepenuhnya di dalam tangan-Mu, hanya dengan meninggikan nama Yesus Kristus, kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Amin.
Amin, amin. Terima kasih Pak Pendeta Yudi. Teman-teman, minggu depan kita akan masuk di pelajaran yang keempat dari buku seri yang keempat ini, dari sejarah penebusan. Dan Bapak Ibu, kita akan belajar mengenai Raja Asa yang baik dan akhirnya menjadi jahat. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.